Hai semuanya, sekarang kita udah sampai nih di peternakan unggas pedaging. Lebih tepatnya peternakan ayam broiler. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota Magelang. Selengkapnya, yuk kita tanya dengan pemilik peternakan ini. Selamat pagi, saya Miftah Pandu Saputra dari SMA Negeri 1 Magelang dan rekan saya Najwa Lia Zahra. kedatangan kami ke sini, kami akan mewawancarai sebuah peternakan ayam di mana untuk memenuhi tugas pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya. Di sini kami ditemani dengan Bapak Cahyo Purnomo. Bapak Purnomo. Selaku pemilik bisnis peternakan ayam di Wates Magelang. Langsung saja mulai ke pertanyaannya ya Pak ya. Ya, Sejak kapan Bapak mulai merintis usaha ini? sudah lama 40 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu Pak, alasan memilih menekuni bidang ini apa ya Pak? Ya hobi ya. Nek ndak hobi jangan biara. Rampung nanti nek ndak hobi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, peternakan ini apakah milik Bapak pribadi? Ya, Milik Bapak pribadi. Apa yang membuat Bapak akhirnya memilih menekuni bidang peternakan ini, Pak? Yang membuat Bapak tuh selama 40 tahun itu tetap bertahan dalam ya mempertahankan wong bisnis ayam. namanya orang kerja nyari uang. En hobi ya nek ndak hobi kurang apa? Kurang bagus lah nek ndak hobi. Selama mengembangkan bisnis ini, Pak, apakah pernah menemui rintangan atau? Wah banyak. Kematian, sakit, harga. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi rintangan-rintangan tersebut? Ya semua itu kan pengalaman ya, dari awal sampai akhirnya ya ketemu semua. Oh ini penyakitnya ini, cuacanya begini. Jadi kadang ayam tidak perubahan cuaca itu banyak yang sakit. Dari kemarau ke musim apa? Hujan dan panas, itulah apa namanya. Itu akan banyak perubahan cuaca apa? Jadi banyak yang sakit, udah mati, barang itu banyak. Ngenes itu dulu kena apa tuh 6 tahun berapa itu bisa habis ayamnya, kematian itu sampai habis. Makanya mau panen. Tapi Bapak termasuk keren sekali ya Pak, sampai sekarang masih bertahan. Namanya usaha ya terus aja, tancap terus. Lanjut pertanyaan mengenai peternakan unggas ini ya Pak ya. Untuk jenis unggas apa yang Bapak budidayakan di peternakan ini Pak? Namanya apanya tuh? Jenis unggas seperti ayam atau mau jenis Jenis ayam. Iya, jenis Itu dulu saya pilih yang kop. ayam kok. Breedingnya dari kop itu lebih tahan. Lebih tahan penyakit and cepat gemuk. Jadi itu merupakan varietas unggul dari ayam yang lain. Ya, itu ada kop. Nek dulu ya ada kop, ada Habat. Macam-macam kok mereknya dulu itu ada Manggis. Kalau sekarang yang tren yang kop gitu. Nah, Habat itu cepat lempoh. Besar gitu, kaki bengkong-bengkong. banyak itu ya Pak, kayak gampang penyakitan atau kelainan? Lemah kaki, tulangnya lemah. Rintih, kalau di situ rintih. Kalau jumlah unggas yang dibudidayakan sendiri rata-rata berapa ya Pak? Ini muatan 8.000. Kalau mulai membudidayakan ayam kopnya itu tadi, Bapak impor atau ambil dari? Wow, ambil dari pabrik. Dari pabrik. Kalau ini kan setelah dipanen ya Pak ayamnya, itu biasanya siap dipanen ayamnya udah usia berapa ya? Ayamnya gimana?
siap dipanen itu biasanya udah berusia berapa? Masa produktif ayam untuk dipanen. Itu produktif kan kalau untuk kedu ini ya kan ayamnya ayam besar. Iya. Jadi umur 35 sampai 45 hari. Berarti sudah 2,5 sampai 3 kilo. Produktif. Kalau jenis pakan yang diberikan ke ayam kopnya itu makanan apa aja ya Pak? Makanya itu pakan jadi ya. Pakan jadi kita cuma beli dari pabrik. Ya namanya BR1 itu. Kalau komposisi kan banyak itu ada jagung, kuatur, tepung ikan, macam-macam. Kalau pakannya itu udah di takar vitaminnya untuk ayam juga ya Pak? Udah dari pabrik pakan jadi. Tinggal kasih suntak saja selesai. Berarti tidak ada tambahan makanan yang dari pribadi Pak, kayak Nggak ada. misalnya. Enggak ada. Kalau pemberian pakan sendiri apakah ada jam-jam tertentu Pak? Apa nih? Pemberian makan ke ayamnya? Gimana maksudnya? Ada Apa? jam-jam misal pagi? Oh enggak jam-jam pagi kok. Pagi itu tempat makan penuhi, besok pagi sudah habis. Oh, Kalau pemberian pakan sendiri biasanya membutuhkan biaya berapa Pak? Biaya pakan Ya. untuk dalam masa 1 kali produksi panen per ekor itu sekitar 4 kilo ya. itu udah sampai siap dipanen. Ya, sudah sampai panen 4 sampai 4,5 kilo. Itu per kilo sekitar 9.000-an. Yang di depan ini kan kandang ayamnya ya Pak. Dalam pembangunan kandangnya itu apakah ada kriteria khusus seperti jenis lantainya atau sirkulasi udaranya? Yang bagus, kandang ayam itu menghadap timur ke barat. Ini kandang saya ini terbalik, utara ke selatan. Emang ada pengaruhnya ya Pak? Pengaruh banget. Pengaruhnya di apa Pak? Sirkulasi. Anginnya gitu. Ya angin, terutama angin. Kedua, sinar matahari masuk. Jadi kita harus nutup itu. Kalau sinar matahari masuk itu, ayamnya kan tidak berani. Oh nggak berani ya? Minggir semua. Ini matahari, sinar matahari sampai sini 1 meter ya. Iya. Ini tidak ada ayam, mesti ke sana. Oh, Nanti ini masuk lagi 1/2 meter, ya suruh ke sana lagi. Panas, ayamnya tidak mau. Rentan untuk mati juga Pak, kalau kena panas. Panas loh. Gampang mati. kalau pembersihan kandangnya apakah dilakukan secara rutin setiap bulan atau minggu gitu Pak? Pembersihan kandang setelah panen itu dibersihkan. Kalau belum panen tidak bisa ya nanti bersihkan. Cuma ditumpangi sekam baru. Oh, Kotor gitu 2 hari sekali tumpangi lagi yang kotor. Kalau untuk pemeliharaan kandang sendiri apakah ada prosedur tertentu Pak? Maksudnya gimana? Seperti prosedur pemeliharaan kandang kayak bagian lantainya harus dibersihkan setiap kapan? Ya itu ya panen. Bisa. panen. Kalau sudah panen dibersihkan, disteril lagi. Biasanya untuk kandang segini menampung berapa ayam ya Pak? Ini belakang itu muat 8.000. Jadi kalau situ pertanyaannya 1 meter berapa? Oh iya. 1 meter itu paling diisi 6 sampai 7 ekor. Contoh kandang ayam lebar 6 meter kali 100 makanya 600 kali 6 sampai 7. Oh, muat banyak itu. 4.000 ekor lebih. Untuk ayamnya sendiri apakah setiap bulan juga dicek kesehatannya? Bukan tiap bulan, tiap hari Oh, harus tiap hari. dikontrol. Hanya tiap bulan ya kita tidak lihat 30 hari besok sudah habis ayamnya. Oh berarti setiap hari Rentang dicek banget gitu ya? itu ya, ayam itu rentang banget. Kalau telat kontrolnya ayam itu, makanya ayam bisa sakit, gimana cepat mati ya karena sakit itu terlalu dingin. Kedinginan waktu kecil ya. Kalau sudah besar kan senang sing dingin ayam gini.
Kalau pengecekan yang sendiri itu dilakukan oleh Bapak sendiri atau mengundang dari Oh, dicek pihak luar? sendiri. Cek sendiri. Untuk penjualan dari ayam ini sendiri biasanya didistribusikan kepada pasar mana ya Pak? Cuma lokalan Magelang saja. Kalau Magelang. Berarti di sini tuh nanti sistemnya itu cuma pembesaran aja Pak, atau juga penjagalan juga ada? Membesarkan ya. Berarti dipasarkannya dalam bentuk masih hidup gitu? Iya, hidup-hidup. Maksudnya ketika penjualan ayam itu meningkat itu biasanya pada saat-saat kapan aja gitu? Oh yo, hari H ya. Wah, Lebaran, tahun baru. Ya pokoknya ada hari-hari sing liburannya panjang itu biasanya kan permintaan banyak. Karena apa? Do libur, do jalan-jalan, dolan. Masa Makan enak, menurut Iya. gampangnya. Iya. Ya. kalau untuk merintis usaha ini sendiri biasanya waktu itu Bapak membutuhkan modal berapa ya Pak? Tergantung ya, kita mau piara berapa, mau bikin kandang seberapa. Itu nek per 1000 ekor, nek makan 4 kilo 36, lain-lain 4040 plus harga DOC. Sekitar 1 ekor sekitar 45.000. 45.000 itu nanti jadi berat badannya sekitar 2,5, 2,4 sampai 2,5 kilo. Untuk pengalaman Bapak sendiri itu waktu dulu merintis itu mulai dari sedikit-sedikit atau langsung Yo, banyak? dari sedikit ya 20, 30, 100, cuma gitu tuh terus. Dari sedikit lah, berangkang lah, cara bayi itu berangkang dulu. Sambil buat cari pengalaman juga ya Pak? 100, 200, 500. Selama Bapak menjalankan bisnis ini persaingannya bagaimana ya Pak? Persaingan di pasar? Persaingannya gimana? Ya persaingannya ya tidak ada persaingannya sebetulnya ya. Kita jual kan cuma harganya manut pasar. Nah sekarang persaingannya sama pabrik, kemitraan. Jadi ini sekarang ini peternak mandiri seperti saya habis pasti rugi terus. Lebih Asing mari musuhnya pabrik. Pabrik kan bikin kemitraan itu. Punya kandang diisi, harganya terus nggak karu-karu. kalau selama menjalankan bisnis ini Bapak juga menjalankan kegiatan promosi? Enggak, Oh enggak. nggak usah dipromosi, mau panen ya bakulnya diundang dan Oh, berarti sudah ada kenalan yang siap sudah mengambil. lama, peternak 40 tahun kok. Hanya peternak awal ya bingung ya. Iya. Nah, seperti saya bakulnya siapa buahnya ada Muntilan, Kutarjo, Semarang, Temanggung, Parahan banyak. Dulu saya piaraan itu tidak cuma sini kok, Sampai keluar kota juga. luar kota. Ada 15 lokasi dulu. Besar juga kan. Ya itu berbarengan dengan pabrikan, kemitraan, orangnya merugi, terus berhenti. Tinggal ini mau tak berhenti kan nanti. Kalau tenaga kerja yang ada di sini kira-kira berapa ya Pak? Berapa tuh apanya? Berapa Banyak. Orang, Iya. iya. Oh, ini 4 orang. 4 orang. Itu udah termasuk yang mengecek, memberi makan gitu. Ini orang lama semua, jadi ini sudah pengalaman. Kalau saya tidak kontrol, jalan sendiri. Ini ayamnya mau sakit, toko naik, ambil obat, obatin. Saya boleh bertanya nggak Pak? Ini Pak, kalau Bapak ini dalam 1 bulan terakhir ini tuh membesarkan berapa banyaknya ayam, dan secara kasar itu cara penghitungan penjualan dan pendapatan itu gimana ya? Maksudnya
kalau Bapak dalam sekali panen tuh ada berapa ayam dan itu kemungkinan dibeli dengan harga berapa sama si Kalau dibeli dengan harga itu menurut pasar pemilik pasar naik turun, terakhir itu harga 16.000 untuk satu ayamnya? 1 kilo. Oh, 1 kilo Yang tidak dijual kan ditimbang, bukan per ekor, per kilo. per kilo. Kalau dalam budidaya sendiri itu kan biasanya banyak sistemnya ya Pak, ada yang diumbar, ada yang di kandang gitu. Itu waktu itu Bapak memutuskan untuk menggunakan sistem ini mengapa? Nah, boiler itu semua diumbar gitu. Diumbar artinya tapi di dalam kandang, bukan dilepas di luar. Ya habis nek dilepas di luar, makan gangkrangan, dimakan kucing, dimakan apa. Tapi untuk ayam apakah kanibalisme, Pak? Bukannya kalau ayam diumbar satu sama lain nanti takutnya bakal berantem gitu ya? Kalau kanibal itu, ini ayam boiler ya, itu kepanasan. Waktu kecil panas banget itu, terlalu padat. Itu biasanya kanibal. Kalau enggak padat ya enggak apa-apa. Berarti dari bawaan bayi kalau dia terlalu padat pas waktu kecil, besarnya dia malah jadi Enggak besar ya, seketika itu kalau padat, panas, pasti kanibal. Jadi nek lihat kamu ada sing kanibal, bokongnya dicucui, keluar darah, itu berarti kepadatan. padat. Lagi digarke. Itu start 5x5, ini kok bokongnya sudah merah-merah, itu kan kanibal. Iya. Langsung tambah 2 meter, 1 meter, per 2 meter, per 3 meter, biar enggak padat. Terus itu kan cuacanya panas, buka. Tirainya dibuka. Itu waktu kecil kan dipasang tirai. Pakai deklip-deklip itu. Kalau selama pandemi kemarin itu apakah penjualannya juga mengalami kesusahan atau Pasti penurunan and rugi. Pandemi itu. Apakah ada pesan buat generasi muda yang ingin memulai bisnis? Terlebihnya untuk di peternakan ayam ini boleh Ayo. disampaikan ke kamera. Ayo kan toh. Kalau mau perencana bisnis piara ayam, ya latihan toh, belajar toh. Itu sebaiknya kandang itu lebar jangan lebih dari 5 meter. Terus menghadapnya tadi timur barat. Paling bagus itu kandang 5 meter lebar. Panjang terserah mau 1000 meter enggak masalah. Terus jarak kandang lebih lebar lebih baik. Artinya kandang itu 5 meter, jangan yuk 5 meter, lebih lebar lagi enggak. Kandang 1 dan kandang 2. Iya. Ini kandang 1, ini tanah kosong nih. Iya. Terus ini baru ada kandang lagi. Oh, tujuannya apa, Pak? Jangan terlalu dekat. Amoniaknya masuk semua. Oh. Gampang sakit. Apalagi 3 kandang gini ya. Ini sing tengah masih sakit terus. Itu pengalaman saya. Karena pengaruh amoniaknya itu tadi. Nah ini kena angin dari sini masuk sini. Jadi harus jarak kandang ini 5 meter kandang, ini jangan 5 meter. Dikasih 7 meter saja. Baru kandang lagi. Nah, baru sini kandang lagi. Sini 7 meter lagi, sini bikin lagi. Nah, rumusnya dulu di peternakan 5 meter kandang, 5 meter kosong berhenti. Untuk kosong toh, Iya. baru 5 meter lagi kandang. Kurang bagus, terlalu dekat ya Pak? terlalu dekat ya. Ketoknya wah, maneman kandangnya ngono. Jaraknya 5 meter, maneman pepetnya saja 2 meter, mamanya gitu. Iya. Karpen gitu biar isinya banyak. Tapi malah Nah, malah ini kalau ndak sakit berat badannya kalah sing tengah. Lucu toh, makannya sama. Ini isi 1000, ini 1000, makannya 1 hari 4 sak, ini 4 sak. Tapi beratnya badan kalah ini sing tengah. Bisa 1 on, bisa kalah 1 on maksudnya. Makin ini jarak kandang makin lebar, makin bagus. Nah, dipikir aneh ya. Iya. Podo-podo 1000 mbak 1000 mangane 1 hari 2 sak, ini ya 2 sak. Tapi nanti akhirnya dipanen
Ini berat, ini lebih berat ayamnya. Ini kalah mesti. Makanya jarak kandang harus di Berarti memang penting ya Pak untuk kami sebagai generasi muda itu Ya. sebelum mulai bisnis itu kita harus cari pengalaman ke orang yang lebih tua ya. Harus gitu. pengalaman. Sirkulasinya nanti enggak naik kemepetan enggak Pak. Hmm. Ya bisa, kamu mau kasih jarak gitu bisa. Jarak 5 meter, 4 meter bisa. Tapi dibantu, dipasangin. Wah, Nah, itu kan yuk biaya kok ya. Iya, Yuk dipasang biaya, listriknya yuk biaya. Kalau lahannya ada, lebih baik ini jarak kandang simpel. Tapi nek jarak kandangnya, wah ini kok nanggung. Ya kamu cari kipas angin. kipas angin yang besar, Yang gitu besar. ya. Ya seadanya sudah pomen ada angin bisa buang amonia itu gampangan itu. Itu pokok paling penting. oh, dalam ternak ayam. Ayam itu sehat tidak sehat tergantung sirkulasi. Sama ini jebloknya kandang. Jangan sampai basah. Kalau musim penghujan itu cara menjaga agar tetap kering bagaimana Pak? Ya jangan air jangan masuk toh. Kalau dalam kandang itu kan biar cara tidak masuk itu apakah di sekitar kandang itu dibuat apa namanya? Kayak Seperti selokan, saluran. iya biar saluran air ketika hujan itu atau bagaimana? Bisa itu ada sekamnya. Oh, sekarang. Alasi bawah itu kan sekam. Jadi 2-3 hari harus disawuri lagi, diperbarui itu, tambahi, ditumpangi lah, tumpangi yang baru. Tapi nek bisa yang kering. Iya, keren. Kalau basah, biasanya di bawah tempat minum tuh cok basah. Senggol-senggolan ayamnya itu ya kopiuk. Nggak, nah ayam udah besar di bawah itu sundul-sundul basah. Panas toh, ayamnya panas nundul-nundul itu basah. Itu harus dikeruk di bawah. Cing basah itu dikeruk, diambil. Oh, Berpengaruh bagi kesehatan ayam juga Ya. Pak? busuk juga nggak sih nanti? Pedes itu nak di dalam kandang bisa masuk pedes. Di hidung pedes, di mata pedes. Nah, itu nek bisa menghindari itu harus dihindari. Itu untuk kesehatan juga ayam. Selebihnya dari berat badannya juga Apa namanya? Nggak nafsu makan. nafsu makannya tetap nafsu, tapi bobotnya tidak ada. Karena itu tadi amoniaknya itu ya Pak? Tercemar amonia. Kamu menghindari bau amonia, dikurangi sebanyak-banyaknya. Kalau jeblok ya dikeruk saja, diganti yang baru. Diambil, dikeruk itu diambil. Iya, iya. Ya, Diambil diganti yang baru. Diambil, lantainya kan basah. Iya. Tunggu nanti 2-3 jam kan kena, amin. anu kan kering lagi baru disawur. Jangan tebel-tebel. Kalau terlalu tebel amonia semakin tinggi. Tersimpan di dalam sekamnya itu. Lah ya, itu kalau tebel kita ambil itu baunya tuh burung. Itu kunci mau berhasil tidak itu amonia betul. Penting itu. Arah kandang amonia itu paling penting. Jarak kandang. Ya, mau berhasil dan tidak itu cuma itu. Mungkin cukup sekian Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Ya. tugas kami, dan berkat wawancara ini kami dapat belajar dengan banyak. Nah, dan Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat. Ya, Buat sama-sama. kita kedepannya. kalau begitu kami permisi dulu ya Pak. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dan kekurangan kata baik Ya, dari kami ya, maupun ya, tim sama-sama. kami ya Pak.